Terima kasih Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami siap untuk menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itulah yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua dalam kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga. Kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang selalu menganugerahkan waktu yang terbaik untuk kita bisa duduk dalam persekutuan ibadah. Firman Tuhan katakan ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ingat waktu atau momen yang paling berharga dalam kehidupan orang percaya. Secara khusus orang percaya adalah waktu di mana saya dan saudara ada dalam persekutuan ibadah. Ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi kita adalah bilangan orang-orang yang beruntung karena kita bisa ada dalam persekutuan orang benar, persekutuan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat terbaik. Firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ini bukan berbicara hari biasa, tetapi yang dimaksudkan adalah satuan waktu. Jadi kalau saya dan saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah 1 jam, itu masih lebih baik dari 1000 jam kita ada di tempat yang lain. Masih lebih baik 1000 jam kita ada di rumah pesta misalnya. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, waktu yang terbaik bagi saya dan saudara dalam persekutuan ibadah. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita sangat bersyukur kalau kita masih bisa ada di rumah Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan. Karena akan ada waktu di mana manusia tidak ada lagi waktu seperti saat ini. Akan ada waktu, akan ada masa di mana orang soalnya tidak bisa berkumpul seperti saat ini. Pada masa kesukaran yang besar, dikatakan manusia akan mengembara ke utara, ke selatan, timur, ke barat untuk mencari waktu, momen seperti saat ini. Tetapi itu tidak akan terjadi lagi. Manusia akan mengalami lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Lapar dan haus akan momen seperti ibadah saat ini. Tetapi sudah tidak ada lagi. Bahkan kebenaran itu sudah diangkat dari permukaan bumi ini. Orang Saya ambil contoh misalnya mau baca firman Tuhan soalnya tidak ada di permukaan bumi ini.
Mau cari renungan-renungan yang ada di media soalnya ndak ada. Karena memang sewaktunya diangkat itu kebenaran. Bahkan mau cari orang kudus pun soalnya ndak ada. So di mana itu orang kudus? Sudah ada dalam penyingkiran. Sudah ada disingkirkan. Jadi manusia betul-betul sudah dikuasai oleh kejahatan. Dunia betul-betul sudah dikuasai oleh kegelapan. Dan terang itu sudah diangkat dari permukaan bumi, termasuk orang-orang kudus. Jadi saya dan saudara di hari-hari ini bersyukur kalau Tuhan berikan waktu untuk kita bisa berkumpul dalam persekutuan orang-orang kudus, orang-orang benar. Ini membuktikan pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Ke depan pintu kemurahan Tuhan tertutup. Sampai gereja pun, gedung ini pun tertutup. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Nah, tempat kudus di dunia ini itu gedung-gedung gereja. Jadi ke depan gedung gereja ini tidak ada lagi dentingan alat-alat musik, pujian penyembahan dari orang-orang kudus. Tapi ke depan gereja, gedung-gedung gereja itu akan dipakai oleh antikris. Karena memang itu sudah dinubuatkan. Tapi jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara bahwa kita sudah mengalami penyingkiran. Jadi ada dua momen bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Ada momen pengangkatan dan ada momen penyingkiran. Momen penyingkiran ini akan terjadi pada saat dunia dikuasai secara total selama 3,5 tahun oleh antikris. Gereja Tuhan akan diamankan oleh Tuhan sebagaimana catatan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, bahwa si perempuan yang sementara mengandung itu disingkirkan di padang belantara selama 42 bulan. Itu 3,5 tahun. Pada saat antikris bekerja juga selama 3,5 tahun. Nah, sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Orang Kristen, orang yang beriman, bagaimana yang disingkirkan? Orang yang bagaimana yang disingkirkan? Kalau ukuran firman Tuhan, ukuran dalam kitab Wahyu, orang yang disingkirkan itu apabila orang yang sudah menerima Yesus HaMasihi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, masuk terus pada tingkat ketiga, baptis selam, kemudian maju terus pada tingkat keempat, dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, dan terus pada tingkat yang kelima, yaitu hidup dalam persekutuan atau dalam komunitas orang-orang kudus. Kalau dalam tabernakel itu digambarkan seperti kaki dian yang ada di ruang kudus. Nah, itulah orang-orang yang disingkirkan atau diluputkan dari masa kesukaran yang besar. Jadi betapa pentingnya gereja Tuhan, orang percaya hidup dalam komunitas, hidup dalam persekutuan orang-orang kudus. Saya dan saudara tidak cukup cuma hidup sendiri di rumah, saudara-saudara. Karena berpikir saya sudah dibaptis, saya sudah mengenal kebenaran, kemudian di rumah saja tidak bergabung dengan persekutuan orang-orang kudus. Sebab itu jangan heran
Di dunia ini Tuhan luaskan gereja-gereja bertumbuh dan berkembang. Di tengah masa kesukaran, betapa pentingnya hadirnya wadah-wadah pelayanan, wadah-wadah seperti saat ini. Karena ini adalah persyaratan daripada gereja Tuhan harus hidup dalam persekutuan. Amin. Harus ada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa sendiri di rumah, saudara-saudara. Coba saja 1 tahun di rumahnya ada ibadah-ibadah di gereja. Coba saja kalau bukan, mentalmu akan berubah menjadi mental egois. Mental yang tidak lagi peduli dengan sesama. Jadi betapa pentingnya kehidupan saya dan saudara ada dalam persekutuan, ada dalam pernaungan komunitas anak-anak Tuhan. Saya juga tidak mengatakan untuk secara khusus jemaat yang baru ibadah hari ini, oh mesti di sini. Tidak, saudara-saudara. Kalau saudara sekalian bergabung di sini sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, puji Tuhan. Amin. Jadi kepada jemaat yang mau bergabung, bergabunglah karena petunjuk Roh Kudus. Jangan mau bergabung karena mau cari jodoh di sini, saudara-saudara. Atau karena mau cari kedudukan, jabatan. Dah, saudara, tidak perlu. Saudara sekalian, kalau mau berjamaat di sini, minta petunjuk Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu bapak yang baru hadir hari ini, minta petunjuk Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nyatakan sesuai dengan signal-signal daripada Roh Kudus bahwa engkau dikehendaki hadir berkumpul di tempat ini, silakan berjemaat dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita dibawa oleh Tuhan dalam komunitas orang-orang yang akan masuk dalam program keselamatan daripada Bapa kita di surga, yaitu pertama disingkirkan daripada antikris. Sekarang sementara antikris bekerja dengan luar biasa, saudara-saudara. Jangan dikira ini antikris baba diam. Antikris sementara bekerja untuk menggiring kehidupan manusia supaya jauh daripada Tuhan. Menggiring manusia supaya jauh dari persekutuan ibadah. Kita sudah sangat menyaksikan, merasakan betapa ini program daripada setan baku bawa dengan ini virus corona. Saya mau katakan, kalau cuma virus itu penyakit biasa-biasa alamiah. Tetapi ada program dari setan yang mengakibatkan orang-orang percaya, orang-orang beragama meninggalkan persekutuan dengan alasan supaya menjauhi kerumunan. Apakah ini kebetulan? Tidak, saudara-saudara. Ini setan punya kerja. Sehingga gereja-gereja hampir 2 tahun ditutup. Saya beberapa hari lalu baku telepon dengan teman di Surabaya. Saya tanya, itu gereja besar di Surabaya so buka atau belum? Belum, sampai sekarang tidak bisa ibadah. Padahal satu kali ibadah itu lebih daripada 10.000 jemaat. So 2 tahun kekasih-kekasih Tuhan. Saya pikir so di mana ini jemaat kasih yang ini? So 2 tahun yang tidak bisa berkumpul dalam persekutuan ibadah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi ini saya melihat betapa luar biasanya ini setan baku bawa dengan ini pandemi COVID-19. Saya tidak mengatakan COVID-19 itu antikris. Tidak, setan baku bawa dengan ini peristiwa ini. Dan bikin orang percaya, terutama gereja-gereja kosong. Gereja-gereja ini mengalami pergumulan. Tidak bisa ibadah dengan leluasa sampai
saat ini. Tapi puji Tuhan, kepada saya dan saudara saat ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Tuhan menyediakan waktu yang terbaik. Sebab itu berbahagialah, saya selalu katakan, setiap saya dan saudara duduk di ibadah begini, biarlah hati kita bersyukur karena masih ada kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya tetap katakan, kalau datang di tempat ini, datang bersekutu di tempat ini, jangan karena mau kasih tunjuk muka kepada gembala sidang, jangan. Itu berdosa dan gembala sidang juga sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi biarlah datang dalam ungkapan syukur, hati yang betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Biar Pak Gembalanya ndak lihat, itu ndak masalah, daripada Tuhan yang ndak lihat. Amin. Saya dalam hal penggembalaan di tempat ini, saya tetap kerjakan apa yang menjadi tugas saya, dan jamaat juga kerjakan apa yang menjadi tugas daripada jamaat. Saya tidak peduli kalau jemaat bilang, Pak, torang soalnya tidak sejahtera di sini. Ya puji Tuhan, kalau memang Roh Kudus punya acara, selamat berjalan sesuai dengan kehendak. Malah saya mau kasih nyanyian lagi, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Karena orang di sini saya tetap doakan supaya orang yang dibawa oleh Roh Kudus. Amin. Saya tidak perlu stres dengan, soalnya tidak mau ibadah. Tidak perlu. Kenapa kita mau stres? Tuhan punya jiwa-jiwa, kok Tuhan punya? Asito kalau orangnya tidak ibadah, kemudian setelah sudah pergi dan digerakkan oleh Roh Kudus, datang lagi di sini, saya juga cuma katakan, selamat datang dan selamat beribadah. Amin. Tidak perlu. Kenapa dengan datang di sini? Kenapa ini gereja kita punya? Nah, saudara-saudara, gereja ini Tuhan punya. Dan gereja ini tempat di mana jemaat dibekali oleh Roh Kudus, dibekali oleh firman Tuhan. Jadi saya selalu katakan, berjemaat di sini enjoy saja. Amin. Enjoy saja. Tidak perlu bilang sungkan-sungkan. Enjoy saja, sukacita saja. Tidak ada orang mau marah, tidak ada orang mau larang ibadah di sini. Puji Tuhan. Jemaat yang baru datang di sini, inilah situasi tempat kita beribadah. Siapapun datang di sini, mau agama, suku, bangsa dan bahasa apapun, tetap disambut dengan penuh sukacita. Silakan beribadah sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh Elohim. Hari ini orang mau belajar tentang peristiwa Petrus tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Dalam satu peristiwa dia mau ikut Yeshua HaMashiach sebagai guru, dan di depan daripada murid-murid berjalan di atas air. Kita akan membaca Injil Matius 14 ayat yang ke-22 dan seterusnya sampai ayat 32. Silakan berdiri. Kita bacakan 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesua, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesua. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesua mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita akan belajar tentang peristiwa Petrus tergoncang, Petrus tenggelam waktu dia mendemonstrasikan perjalanan seperti yang dilakukan oleh Yesua. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat murid-murid sesudah menyaksikan peristiwa Yesua memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi dalam satu peristiwa yang terjadi di satu lokasi, di satu tempat, di mana manusia terkumpul itu ribuan dan sudah menjelang malam. Jadi ini sudah menjelang malam, murid-muridnya katakan, "Tuhan, suruhlah mereka pulang karena mereka ini sudah lapar dan tidak ada persediaan makanan." Tetapi Tuhan Yesus HaMasiah katakan tidak perlu disuruh pulang. Yang penting kepada kita semua di sini ada makanan berapapun jumlahnya, dan didapatilah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kemudian sesudah peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang bersama murid-muridnya, dan saya terlalu yakin waktu itu proses membagi ribuan orang punya makanan itu sangat memakan waktu panjang, sedangkan sudah malam. Jadi bukan hanya 1-2 jam, tetapi ini bisa berjam-jam karena membagi itu roti dan ikan kepada 5.000, bahkan lebih daripada 5.000. Nah, sesudah Yesus memberi makan, semua sudah kenyang. Apalagi waktu itu paling orang-orang menerima roti itu bukan cuma 1-2 kali, pasti berulang-ulang sampai memang semua kenyang. Jadi memakan waktu yang cukup panjang, dan bisa saja itu sampai tengah malam. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sesudah murid-muridnya diberi makan, memberi makan kepada ribuan orang, barulah Tuhan Yesus HaMasiah memberi perintah untuk supaya orang-orang disuruh pulang. Inilah luar biasanya pelayanan Tuhan Yesus HaMasiah. Nanti dikasih pulang orang-orang setelah sudah kenyang. Orang-orang tidak disuruh pulang pada saat keadaan lapar, karena ini orang-orang yang terkumpul waktu itu berada dari desa-desa yang ada di sekitar pelayanan. Jadi jauh, saudara-saudara. Kalau ibu bapak sudah pergi ke Nazaret, itu sangat jelas lokasinya. Bahwa itu ada desa-desa yang di sekitar pesisir Danau Tiberias, dan orang-orang dari desa-desa itulah yang terkumpul. Nah, Tuhan baru
kasih pulang setelah mereka sudah kenyang. Artinya sudah dilayani, sudah terlayani. Sesudah itu Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu berlayar. Ini ceritanya di danau, tapi danau itu memang besar, saudara-saudara. Kalau melihat seberangnya dari titik di mana Yesua itu berdiri melayani, melihat dari keseberangnya itu seperti dari daerah Malalayang melihat Manado Tua, itu seberangnya, saudara. Jadi bisa seperti ini Teluk Manado. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, lalu murid-muridnya disuruh pergi berlayar itu dari titik terjadinya mujizat 5.000 orang dikasih makan. Murid-muridnya disuruh berlayar kemana? Disuruh berlayar ke Kapernaum. Jadi disuruh mendarat lagi ke Kapernaum. Nah, posisinya itu saya bisa kasih contoh, misalnya daerah di mana Tuhan Yesus Hamasiah melakukan mujizat, misalnya di Tongkaina, kemudian murid-muridnya disuruh berlayar dari Tongkaina ke mendarat ke misalnya ke Malalayang. Dan itu memang membutuhkan waktu berjam-jam, karena itu waktu belum ada mesin untuk menggerakkan perahu. Jadi yang menggerakkan cuma dayung. Sehingga dikatakan waktu mereka berlayar hampir jam 3, hampir siang. Jadi kalau mereka berlayar jam 12 malam, karena sesudah makan malam, mereka berdayung. Kalau catatan firman Tuhan dalam Injil Yohanes sekitar 2 atau 3 mil perjalanan. Nah, 2 atau 3 mil perjalanan itu kalau mil laut 1 mil 1,6 kilometer. Berarti kalau sudah sekitar 3 mil berarti sekitar 5 kilo perjalanan. Dan mereka memang sudah hampir di tempat tujuan, tetapi dalam perjalanan itu sudah sementara berlayar mereka dihadang oleh angin sakal. Dalam posisi Yesus Hamasiah tidak ada di perahu, karena Yesus Hamasiah sudah suruh mereka untuk pergi. Tetapi Yesus Hamasiah ada berdoa, dan ternyata hatinya itu tetap kepada murid-muridnya. Amin, saudara. Walaupun tidak bersama-sama di dalam perahu, tetapi hati daripada Yesus Hamasiah tetap memperhatikan perjalanan daripada murid-murid yang dihadang oleh angin sakal. Angin sakal itu angin dari depan, bukan angin dari samping kiri atau samping kanan, tapi angin dari depan. Jadi betul-betul murid-muridnya ini dihadang oleh angin sakal dalam posisi tidak ada Yesus Hamasiah di dalamnya. Dalam posisi mereka berlayar sendirian di tengah malam yang gelap gulita itu dan dihantam oleh angin dari depan. Sehingga fokus daripada kekuatan perhatian daripada murid-muridnya itu tidak kemana-mana lagi, hanya kepada tantangan yang dihadapi, hanya kepada angin yang dihadapi, hanya kepada perahu yang sudah hampir binasa. Inilah fokus daripada murid-muridnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar kenapa murid-muridnya ini salah pandang terhadap kehadiran Yesus Hamasiah. Kenapa, saudara-saudara? Karena sementara mereka menghadapi angin sakal, Yesus di darat tahu persis keadaan daripada murid-muridnya ini sudah kepayahan. Sehingga Yesus turun dari gunung dan berjalan di atas air, kemudian mendekati perahu daripada murid-muridnya.
Dan kenapa murid-muridnya waktu melihat ada sosok yang sementara berjalan di atas air, kenapa murid-muridnya katakan itu hantu? Kenapa saudara-saudara? Pertama karena situasi sangat menakutkan. Yang kedua, fokus daripada atau konsentrasi daripada murid-muridnya bagaimana menghadapi laut dan angin yang sangat mengancam keselamatan mereka. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, disinilah membuktikan bahwa kalau manusia di tengah badai, di tengah gelombang pencobaan, dan pikirannya, fokus perhatiannya hanya tertuju kepada gelombang pencobaan yang dia hadapi, otomatis biar lagi Tuhan so di muka, dia akan bilang hantu. Coba kalau mereka melihat atau mereka bersama dengan Yesua, pasti dalam perahu itu pasti mereka akan mengalami peristiwa yang di luar daripada apa yang mereka alami, itu ketakutan yang besar. Ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jangan sampai setiap hari orang cuma berpikir itu tantangan. Amin. Menghadapi sakit, penyakit, atau persoalan apapun, orang bisa goncang dia punya perasaan, orang bisa goncang dia punya kekuatan, bisa goncang imannya kalau fokusnya kepada sakit penyakit. Sebab itu beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan kepada jemaat, kalau mentalmu gampang goncang, jangan berani general check up. Mau cek seluruh saki. Karena ada kalanya sebelum dicek sehat-sehat itu pikiran. Setelah dicek up kemudian diketahui kolesterol 300, gula darah 300, stres orang dan akhirnya tambah lebih sakit. Makanya ada orang-orang tertentu hele mau suntik dan jarum kecil takut, saudara-saudara. Jangankan mau disuntik, mau diukur saja tekanan darahnya takut. Coba angkat tangan yang takut mau diukur tekanan darah. Ada di sini? Mau diukur tekanan darah takut. Jadi tanya, selama ini tidak pernah ukur? Tidak. Kenapa? Aduh, jangan sampai mau dapat tahu tekanan darah tinggi. Padahal betapa pentingnya untuk diukur, supaya setelah ketahuan tekanan darah, maka mulailah bertobat dari makan sate rage. Ya toh? Karena yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia jadi sakit itu karena masalah leher. Sebab itu pengkhotbah katakan, taruh pisau di lehermu. Iya toh? Maksudnya kendalikan ini leher. Setahu-tahu tekanan darah bagai babi putar, seluruh kulitnya diambil. Kata orang kan kalau menghadap itu babi putar, setelah sesudah doa makan kemudian MC katakan selamat menikmati makanan. Itu babi putar dikerumuni seperti itu bangkai dikerumuni oleh burung gagak.
Setelah orang bubar, lihat Jo itu di meja, tinggal apa? Bangkai tulang. Karena torang peleher ini sangat, DP saraf-saraf langsung aktif. Kalau dapat lihat babi putar so di meja. Nah, jadi betapa pentingnya saya dan saudara mengecek kesehatan kita. Amin. Cek, jangan takut. Tapi sering terjadi setelah sudah dicek, dokter katakan ibu punya tekanan darah 210/150. Pulang di rumah tambah lebih stres. Dan itu sudah jadi beban pikiran. Itu sudah jadi tanggungan di dalam hati. Sehingga bukan lebih sehat tetapi lebih sakit. Jadi fokus saya dan saudara kepada persoalan itu bisa mempengaruhi kekuatan saya dan saudara. Dan bisa mempengaruhi cara pandang kehidupan kita. Bisa saudara-saudara. Sebagaimana murid-murid daripada Yesus HaMasiah waktu berlayar kemudian dihantam oleh angin sakal, maka pada saat Yesus ada di depan mereka, ada di sekitar mereka, berjalan di atas air, mereka tidak katakan puji Tuhan, guru yang agung sudah datang, puji Tuhan sudah ada pertolongan. Tetapi karena mereka hanya melihat angin, hanya merasakan angin, hanya bertarung dengan angin berjam-jam, maka kehadiran Yesus HaMasiah mereka katakan hantu. Tidak melihat lagi sumber keselamatan hadir. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau terlalu fokus kepada tantangan yang kita hadapi, pikiran kita tersedot dengan penyakit yang kita hadapi, bisa saja jadi bumerang. Cara pandang yang akan keliru. Saya waktu pelayanan di Bitung hari Minggu yang lalu, kemudian pulang dari sana, satu hari pelayanan. Pagi ibadah di Papusungan, sorenya sampai malam ibadah di Pateten. Pulang dari pelayanan di Bitung sudah di Girian, ibu bilang singgah dulu mau beli buah. Kemudian singgah. Nah, waktu singgah terjadilah percakapan yang menjual itu buah seorang ibu. Kemudian terjadilah percakapan antara ibu Atmi dengan ibu yang menjual buah ini. Ternyata mempercakapkan kondisi saya. Jadi kondisi saya yang sakit, masalah di jantung. Tiba-tiba itu ibu yang berjual datang di dekat saya. Saya duduk di mobil, kemudian datang. Dia langsung bilang begini, Pak, sudah jangan pikir itu penyakit. Bapak perlu tahu kita ini jantung lagi rupa Bapak. Mal kita so lupa akang, kong kita so bae. DP kunci apa Pak? Hati yang gembira adalah obat. Oh, saya bilang puji Tuhan. Ini seorang penjual memberi penguatan kepada seorang yang baru selesai bahotbah. Dan saya betul-betul dikuatkan. Bahwa jangan terlalu fokus berpikir ini jantung bermasalah. Amin. Saudara-saudara kalau mental salah-salah so pingsan waktu di rumah sakit. Dokter vonis saya punya jantung kekuatannya cuma 30%. Otot-ototnya so banyak yang mati. Sedangkan organ jantung itu dia mandiri. Kalau dia bagara-bagara, kalau habis-habis.
Dan kemudian saya tidak boleh banyak bergerak. Saya tidak boleh lagi bahotbah seperti saat ini. Saya tidak boleh minum banyak langsung semaput. Nah, kalau mau itu semua dalam rangka ini kesehatan, kemudian dipikir terus. Jadi beban pikiran sampai Tuhan di hadapan saya bilang hantu. Itu rupa murid-murid yang terfokus dengan peristiwa angin sakal. Jadi kekasih Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua. Kalau menghadapi persoalan, jangan engkau sampai tidak tertidur berhari-hari karena pikir persoalan. Itu tambah lebih sakit. Bikin rupa itu ibu jual buah di Girian. Jadi dia langsung bilang, Bapak ada DP resep. Saya bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Dia berdiri begini lagi. Dan dia bilang kita rasa sobaya. Secara medisnya tidak mungkin karena masa jaga baik cuma berdiri jual buah-buahan. Tetapi dengan iman. Amin. Dengan iman. Coba angkat tangan yang pernah mengalami vonis tentang sakit penyakit. Dan apabila engkau bertindak melupakan semua vonis-vonis tentang keadaanmu yang sangat darurat. Dan engkau berpikir tentang Tuhan punya kuasa. Berpikir tentang Bapa Yahweh punya pertolongan. Maka pasti akan terjadi perkara yang besar dalam kehidupan. Karena hidup kita ini tergantung cara berpikir kita. Kalau kita berpikir tentang hal yang benar, hal yang dahsyat, mujizat, maka terjadilah mujizat dalam kehidupan kita. Kita lanjut pada Petrus punya keadaan. Setelah Tuhan Yesus HaMasiah katakan, jangan takut, sebab yang ada berjalan di atas air adalah gurumu. Wah, Petrus, memang ini Petrus pribadinya sangat mudah respon. Apa Petrus katakan? Tuhan, kalau betul-betul engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ini Petrus butuh pembuktian. Lalu Petrus berseru, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus punya tantangan luar biasa. Petrusnya tidak bilang, Tuhan kalau betul engkau, bolehkah aku berenang ke sana? Tapi Petrus bilang, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan apa Tuhan katakan ayat 29? Kata Yesua, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesua. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Mujizat terjadi kalau ada dua arah yang bekerja sama. Petrus bilang, Tuhan kita berjalan di atas air. Suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus HaMasiah katakan, datang Jo. Rindu mujizat saudara-saudara? Harus ada kerjasama dengan Yesus HaMasiah. Kalau engkau menghadapi sakit penyakit, katakan Tuhan, sembuhkanlah aku dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Pasti Tuhan akan bekerja, asalkan kita ada tindakan. Dan ini saya praktekkan setiap kontrol Pak Dokter, sampai di muka dokter, dia tanya, bagaimana Pak Gembala? Puji Tuhan, so aman. Padahal tadi hampir sumaput. Kemudian ibu bilang, coba aja bilang apa adanya. Ibu Bibin bilang, ibu dokter, dia kalau sudah di muka dokter, sudah palia sehat-sehat. Dokter bilang, ini so suhesti ini.
kita langsung bilang, Ibu, ini bahasa iman. Amin. Tidak boleh memang orang sebagai anak-anak Tuhan setelah ditanya, apa kabar Pak Dolvi? Aduh, tolong doakan, apa kita batuknya tidak habis-habis. Saya tiap pagi bangun, Pak Dolvi tanya, apa kabar? Bagaimana keadaan? Dahsyat luar biasa Bapak Yahweh. Padahal secara jujur, mutasirang dengan air langsung. Haleluya. Amin. Jangan takut dengan penyakit. Saya punya penyakit barangkali lebih berat dari saudara-saudara punya pengalaman. Jangan takut. Orang hidup ada di dalam tangan Tuhan. Mati dan hidup ada di dalam tangan Tuhan. Jangan cuma flu kemudian coba pikir, aduh corona lagi ini. Tapi gejala ini so hilang rasa penciuman. Saudara-saudara, sebelum corona datang di dunia ini, manusia dihantam oleh penyakit influenza, flu, dan pasti hilang rasa penciuman, hilang itu rasa di lidah. Tapi sekarang setiap gejala itu langsung corona. Tapi saya mau katakan, Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan ditundukkan oleh segala tantangan sakit penyakit. Tuhan menciptakan saya dan saudara, kita akan berada pada posisi siap menerima mujizat. Coba angkat tangan yang siap menerima mujizat. Oh puji Tuhan, siap-siap menerima tantangan. Karena mujizat pasti diawali dengan tantangan. Dan saya mau katakan, hidup di dunia ini memang hidup ditantang terus, hidup berjuang. Tetapi bersama Bapa Yahweh kita keluar sebagai pemenang. Dan Petrus berjalan di atas air. Tapi mendekati Yesua, konsentrasinya buyar. Yang dia rasakan bukan mujizat. Yang dia kagumi bukan mujizat di atas air dia berjalan. Tapi dia rasakan saat itu adalah terpaan angin. Coba kita lihat ayat 31. Ya, ayat 30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin. Kenapa Petrus tidak mengatakan, tetapi ketika dia merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan yang menjadikan dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia rasakan tiupan angin, takutlah ia. Betul saudara-saudara. Setiap pikiran atau fokus perhatian kita kepada tantangan, apa yang kita alami? Takut. Takut saudara-saudara. Jadi setiap saya dan saudara berpikir, jangan-jangan ginjal saya bermasalah. Pasti kalau pikiranmu akan terfokus di situ, pasti hidupmu akan dilanda dengan ketakutan. Tapi setiap saya dan saudara fokus kepada kuasa Tuhan, maka dijamin pikiran dan hatimu akan tenang. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Setelah Petrus fokus kepada hembusan angin, takutlah dia. Dan pada saat dia takut, tenggelam. Sesudah dia tenggelam, setelah dia berbalik minta tolong kepada Tuhan, ada pertolongan. Dari satu ayat ini kita bisa memahami, manusia takut tenggelam, manusia minta tolong kepada yang empunya pertolongan, engkau akan mengalami pertolongan. Pilihan ada di tangan kita, mau takut atau minta tolong. Kalau takut tenggelam, kalau minta tolong ditolong oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Dan Tuhan katakan orang takut
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Firman Tuhan katakan orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi jangan takut, jangan fokus kepada tantangan, jangan fokus kepada sakit penyakitmu. Fokuslah kepada yang empunya kesembuhan, fokuslah kepada yang empunya pertolongan, karena pada saat itulah kita akan beroleh pertolongan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Haleluya, haleluya. Sama Tuhan diundang berdiri, kita siap untuk masuk dalam sakramen